Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gozin Masuri dengan NIM 2012-30009. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ushul Fikih 2 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf SAG MPG. Langsung saja kita simak materinya. Selanjutnya, yang pertama kita membahas pengertian dari ushul fikih. Ushul fikih itu merupakan sebuah gabungan dari dua kata, yakni usul berarti sebuah pokok dasar fondasi, yang kedua adalah fikih yang berarti sebuah pemahaman yang mendalam. Ushul fikih merupakan kumpulan dari kaidah-kaidah yang umum yang dapat digunakan secara mujadid untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Yang B, kita membahas objek ushul fikih. Yang pertama itu bahasa tentang dalil yang mempelajari, itu sumber-sumber hukum Islam yang menjadi dasar penetapan hukum seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua itu bahasa tentang hukum. Di sini mempelajari jenis-jenis hukum syariat sebagai wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, serta cara penempatannya. Selanjutnya, bahasa tentang kaidah, mempelajari aturan atau prinsip dalam memahami dalil dan menetapkan hukum agar keputusan hukum sesuai dengan syariat. Selanjutnya itu yang terakhir membahas tentang ijtihad, mempelajari usaha sungguh-sungguh seorang ulama yang memenuhi syarat untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yang C, tujuan dan urgensi dari ushul fikih. Menurut Qudari, baik dalam kitab ushul fikihnya merinci tujuan fikih sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang mujahid agar mampu menggali hukum syara secara tepat. Yang kedua, sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara melalui metode yang dikembangkan oleh para mujahid sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul. Yang ketiga, yang terakhir, memiliki agama dan penyimpanan penyalahgunaan sumber dan dalil hukum. Ushul fikih menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad. Ushul fikih menempati posisi sentral dan krusial dalam Islam, terutama sebagai alat untuk menjawab tantangan zaman dan mempermasalahkan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Mengingatkan pertumbuhan atau wahyu telah berhenti pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, sementara permasalahan manusia terus berkembang akibat kemajuan sains, teknologi, dan pergeseran nilai sosial. Ushul fikih menjadi jabatan untuk menjaga relevansi hukum Islam. Memahami ushul fikih juga membantu umat Islam tidak sekedar ikut-ikutan pendapat ulama, tetapi memahami sebuah dalil, alasan, dan proses pengambilan hukum tersebut. Selanjutnya itu kita membahas yang D, ruang lingkup ushul fikih. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa, ruang lingkup kajian ushul fikih terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama hukum syara, karena hukum syara adalah tasmara yang dicari oleh ushul fikih atau sering disebut juga buah atau hasil. Yang kedua, dalil-dalil hukum syara sebagai Alkitab, Sunnah, dan Ijma, karena semuanya itu adalah musmir atau sebuah pohon. Yang ketiga, sisi penunjukan dalil-dalil, karena ini adalah tarik al-istimar atau jalan proses dalam pembuahan. Selanjutnya itu yang terakhir, yang keempat itu mustamir yang membuahkan, yaitu itu mustahid yang menetapkan sebuah hukum berdasarkan dugaan kuatnya. Selanjutnya itu yang terakhir, yang E, kita membahas perbedaan antara ushul fikih dengan fikih.
Nah, jika ilmu fikih itu berbicara tentang sebuah hukum dari sebuah perbuatan, nah, maka itu ilmu usul fikih berbicara tentang metode dan proses bagaimana menentukan hukum itu sendiri. Terlihat jelas bahwa fikih bisa dikatakan sebagai produk atau buah dari usul fikih. Dilihat dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan apa hukum dari suatu perbuatan, dan usul fikih akan menjawab pertanyaan bagaimana cara atau proses penentuan hukum yang digunakan secara sebagai jawaban permasalahan yang ditanyakan tersebut.